wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Tiara Dwi Priyantika dengan NPM 2413025060 dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi dari kelas 24B dari kelompok 1. Di sini saya akan melakukan atau menjelaskan program yang telah saya buat dengan studi kasus, yaitu aplikasi pembagian nama kelompok secara acak. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas proyek pemrograman dasar. Di sini dengan dosen pengampu Bapak Daniel Rinaldi STMN Engineering, lalu Bapak Fadil Firdian SPD MPDT. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya memilih proyek aplikasi pembagian nama kelompok secara acak. Jadi proyek ini saya pilih karena proyek ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam membagi sejumlah nama menjadi beberapa kelompok secara adil dan acak, yang sangat berguna dalam kegiatan seperti diskusi kelas, terus kerja kelompok atau pembagian tugas. Pengguna pertama-tama akan diminta untuk memasukkan jumlah anggota yang ingin dikelompokkan. Kemudian, memasukkan nama-nama tersebut satu persatu. Setiap nama yang dimasukkan akan divalidasi agar hanya mengandung huruf dan spasi menggunakan pola regular expression. Selain itu, nama yang sama tidak akan dimasukkan dua kali karena sistem secara otomatis menghapus duplikat. Di sini ada kode programnya. Sebenarnya saya akan membuka VSCode terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat untuk studi kasus yang telah saya pilih dan aplikasi yang telah saya pilih. Di sini saya akan pada pemrograman saya ini saya mengimport atau memasukkan beberapa library dalam Python, yaitu ada library random, math, datetime, OS, dan SYS, JSON, dan Tree. Dimana library ini memiliki fungsinya tersendiri. Yang pertama ada random, itu untuk memilih nama secara acak. Lalu ada math, itu digunakan untuk menghitung jumlah kelompok dengan rumus akar kuadrat. Lalu ada datetime, dimana untuk menampilkan dan menyimpan waktu. Ada OS untuk membersihkan layar dan mendapatkan lokasi file. Lalu ada SYS untuk mendapatkan ukuran data, dan ada JSON untuk menyampaikan hasil kelompok ke dalam file. Lalu ada array untuk memvalidasi nama dengan regular expression. Di sini saya ada fungsi def tampilkan waktu. Fungsi ini seperti yang sudah saya kasih keterangan di sini untuk menampilkan waktu sekarang, di mana fungsi ini menampilkan waktu saat program dijalankan menggunakan metode ini str ftime, di mana agar formatnya itu rapih gitu, format jam dan tanggalnya itu rapih. Lalu di sini saya menggunakan fungsi membersihkan layar, def clear layar, di mana menggunakan OS name dan OS system di sini buat membersihkan layar terminal. Lalu di sini ada selanjutnya ada def validasi nama atau fungsi validasi nama. Fungsi ini digunakan untuk memvalidasi bahwa nama itu harus terdiri dari huruf dan spasi saja menggunakan ini library image. Lalu di sini saya juga fungsi utama dari program saya ini yaitu adalah bagi kelompok, fungsi bagi kelompok, di mana fungsi bagi kelompok ini di sini jumlah bagi kelompok dihitung dengan rumus akar kuadrat dari jumlah nama, lalu dibulatkan ke bawah menggunakan matplotlib, menggunakan matplotlib, lalu setelah itu dibuat dictionary kosong yang isinya nanti adalah nama-nama yang sudah dibagi ke dalam kelompok. Nama-nama diambil secara acak satu persatu menggunakan random choice. Menggunakan random
kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing kelompok secara merata sampai seluruh nama habis dibagi. Setelah proses selesai, list nama masing-masing kelompok diubah menjadi tuple agar hasilnya tidak bisa diubah lagi seperti itu. Lalu seluruh proses utama ini akan dijalankan lagi nih dengan fungsi utama atau def main ini, dimana saya akan menjelaskan cara kerjanya def main, dimana pertama-tama program akan membersihkan layar nih, clear layar, memanggil fungsi clear layar dan menampilkan waktu. User diminta untuk memasukkan jumlah anggota yang akan dibagi. Nih di sini. Ya di sini. Di sini menggunakan while true ya. Nah, while true ini di pengulangan ini digunakan dan menggunakan if else, dimana kalau misalnya jumlah anggotanya itu 0 itu jumlah akan mengeprint atau menampilkan jumlah harus lebih dari 0. Jika selain dari 0 itu tampilannya akan input tidak valid, harus angka seperti itu. Lalu di sini memanggil fungsi validasi nama untuk memastikan hanya huruf dan spasi aja yang diterima. Setelah itu semua nama diinput program. Lalu program menghapus nama-nama yang duplikat maksudnya nama-nama yang double seperti namanya misalnya sama seperti itu, agar tidak ada keduplikatan data. Setelah itu setelah fungsi menghapus duplikat nama, fungsi sebentar ya teman-teman, ini laptopnya di sini tadi ya, fungsi validasi nama. Nah, program menghapus nama-nama yang duplikat menggunakan set, sehingga dapat setiap nama hanya akan muncul satu kali. Nama-nama yang sudah bersih kemudian diproses menggunakan fungsi bagi kelompok yang tadi yang gak aku jelasin, untuk membagi secara acak ke dalam kelompok. Hasil pembagian kelompok akan ditampilkan ke layar, kemudian disimpan ke dalam file. Hasil kelompok JSON ini aku udah ada sebenarnya ada ngeran dan ini udah ada hasil kelompok JSON-nya, agar data bisa digunakan kembali. Penyimpanan data ke file JSON dilakukan dengan cara mengubah semua tuple menjadi list terlebih dahulu karena format JSON tidak mendukung penyimpanan tuple. Setelah itu penyimpanan berhasil. Program akan menampilkan lokasi file beserta ukuran data yang tersimpan. Terakhir, program akan memberikan opsi kepada user. Di sini di akhir program akan memberikan pilihan pada user apakah ingin mengulangi pembagiannya atau tidak. Jika memilih pembagian akan diulang, program akan terus mengulangi proses dari awal. Lalu jika memilih N, itu program akan mengeprint terima kasih jika memilih sudah N gitu. Jadi di sini ketika program saya sudah dijalankan, nah di sini program akan meminta jumlah kelompok. Di sini kita masukkan saja ya, misalnya 6 orang jumlah anggota maksudnya. Nah di sini kita masukkan nama-nama. Di sini saya pakai nama yang simple aja ya. Maksudnya setelah memasukkan ke 6 nama, program akan memvalidasi nama-namanya nih, agar nama-nama itu berawalan kapital dan selanjutnya itu agak rapi gitu, nama-namanya berawalan kapital, terus selanjutnya itu huruf kecil gitu. Lalu di sini program akan menampilkan hasil pembagian kelompok. Yang pertama itu kelompok pertama ada Nelan, Dinda, Tia, lalu kelompok kedua ada Dian, Yaya, dan Maraka. Hasil kelompok ini program ngasih tahu nih hasil kelompoknya itu disimpan ke hasil kelompok JSON gitu. Di sini kita dikasih
kepribadian Yayasan Makassar. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.